Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita mengenai cek ulang ijazah PNS dengan Bapak Agus Pambagio dan Pak Haryomo. Nah, tadi kita sudah dengar penjelasan dari Pak Haryomo ya, Pak Agus ya, bahwa sebenarnya mekanismenya sudah kita lihat cukup rapih gitu dalam menjaga gawang supaya PNS itu semua ijazahnya reakreditasi dan tidak ada yang palsu. Nah, tapi dari pengamatan Anda sendiri, apakah pengawasan yang dilakukan oleh BKN maupun kementerian terkait sudah cukup sehingga akhirnya tidak terjadi kasus seperti ini? Iya, sebetulnya memang kalau itu memang betul tadi Pak Haryomo bilang bahwa setiap instansinya sudah harus memagari bahwa seluruh PNS yang bekerja di direktorat atau di kementeriannya ini bebas tadi mau palsu kayak atau dari ijazah dari sekolah perguruan tinggi status terdengar itu sudah harus jelas. Karena bisa mudah kok itu diceknya. Kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi juga harus, Ristek juga harus aktif. Menpan RB juga BKN juga harus sama-sama, tetapi sekali lagi yang di ujung tombak memang di kementeriannya. Jadi menurut Anda kementeriannya tidak menindaklanjuti usulan dari BKN ataupun temuan-temuan di lapangan? Saya nggak tahu apa sudah ada instruksi atau tidak, ya kan? Tetapi maksudnya ini kan terjadi lagi, ini bukan baru loh nih, sudah terjadi. Saya sudah beberapa kali di media TV beda tahun aja. Ya, nah jadi maksud saya ini. Jadi nggak ada perbaikan dong? Nggak ada perbaikan dan semakin marak kok. Kan sebetulnya mereka itu kan kursus, kemudian dengan bagaimana caranya jadi perguruan tinggi, jadi universitas, jadi bahkan pakai nama Berkeley, pakai nama Massachusetts, Boston U atau segala macam. Yang pokoknya mengundang orang ke sana. Jadi ini memang ada kelemahan di pengawasan di semua lini. Selain juga tadi pemberian izin tadi, sekali lagi izin adalah komoditi terlaris di Republik ini dan termahal. Baik. Kita ada penelpon dari Riau, ada Bapak Gusmansyah. Selamat siang Pak Gusmansyah. Ya, silakan sampaikan tanggapan atau pertanyaan Anda, Pak Gusmansyah. Ya, tapi di sana Pak sudah masih ngomong Pak. Ya, silakan Pak, sampaikan tanggapan atau pertanyaan Anda. Selamat siang narasumber. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Kita aspirasi Menpan akan menindaklanjuti PNS yang ijazah palsu. Ya, lalu kemudian kalau menurut Anda ini langkah dari Menpan itu tepat atau tidak nih Pak Gusmansyah? Nah, sekarang bagaimana seandainya bupatinya sendiri yang memiliki ijazah palsu, bagaimana dia memiliki PNS itu? Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Gusmansyah tadi ya. Ini kalau ternyata nih yang punya ijazah palsu itu bupatinya sendiri gitu atau pejabat tinggi. Nah, ini bawahannya. Nah, itu gimana Pak Haryomo? Jadi gini, bupati kan ada yang PNS, ada yang tidak ya. Tentunya ranah kita dalam menyusun aturan itu kan PNS. Jadi kalau udah PNS, kalau dulu namanya bupati itu, PNS jadi bupati kan tidak diberhentikan. Tapi sekarang dengan undang-undang yang baru, PNS kalau mau jadi bupati, wali kota, dia harus mundur. Posisinya sudah tidak bupati lagi. Nah, andai kata misalnya masih ada bupati yang PNS dan terbukti menggunakan ijazah palsu, ya kembalikan kepada ketentuan yang berlaku. Memang itu berlaku untuk PNS dari yang golongan paling bawah sampai atas. Pada prinsipnya kami mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kita kan sekarang dalam rangka menuju revolusi mental PNS ya. Jadi PNS itu memang harus profesional, saya katakan di awal. PNS itu kan fungsinya pelayanan masyarakat, masyarakat pemersatu bangsa. Nah, bagaimana kalau misalnya PNS itu selaku punggawanya itu tidak profesional kan? Kita kan nggak bisa bayangkan. Tapi nggak pernah dengar ya ceritanya bupati atau PNS itu diturunin jabatan karena gelarnya palsu gitu. Nih. Kita langsung aja sapa penelpon kita yang berikut, yaitu Bapak Supriyadi di Pemalang. Halo Pak Supriyadi, silahkan komentar atau tanggapan Anda. Iya, selamat siang Pak Haryono dan pengamat kebijakan publik. Iya, begini Pak, yang ingin saya tanyakan adalah begini Pak, tentang pendidikan di universitas terbuka ini. Sebenarnya tujuan pemerintah mendirikan pendidikan di UT itu tujuannya untuk siapa, masyarakat yang mana? Yang saya tahu untuk pendidikan di universitas terbuka itu adalah program pemerintah membantu para pegawai atau PNS
untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan program pendidikan jarak jauh. Namun di masyarakat, kenyataannya mereka yang pada sekolah di UT itu adalah mereka yang bukan pegawai dengan tujuan untuk melamar pekerjaan setelah selesai pendidikan di situ. Sementara kualitas atau mutu yang didapat dari pendidikan di situ ini perlu ditanyakan karena proses pembelajarannya seminggu hanya sekali, 2 kali dengan pembelajaran melalui tutor, bukan dosen kadang seperti itu. Dan pada kenyataan juga mereka untuk melamar sebagai PNS atau CPNS. Sementara yang dirugikan adalah sekolah mereka yang sekolah benar-benar di perguruan tinggi dengan sekolah setiap hari dengan biaya mahal pula. Nah ini untuk Pak Haryanto, bagaimana peran pemerintah dalam menindak penyelenggaraan pendidikan yang seperti ini. Sementara penyelenggara di UPBJ masing-masing daerah kadang menyalahgunakan wewenangnya, mereka yang contoh lulusan dari SMA yang belum bekerja diterima saja itu. Sementara mencetak sarjana-sarjana pengangguran banyak. Itu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Nah itu tadi pertanyaan lagi dari Pak Supriyadi, saya dengan Pak Haryomo untuk menanggapi bagaimana itu Pak. Jadi gini, UT itu kan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan produk dari UT, kelulusan UT itu memang diakui, artinya bisa dipakai untuk melamar sebagai CPNS. Ya terlepas dari mungkin yang disampaikan oleh beliau tadi. Artinya apa? Ketika ada seseorang melamar sebagai PNS, dia mempunyai ijazah UT, ya itu kita akui dan itu sah. Nah sekarang yang jadi masalah itu banyak sekali juga PNS yang sudah memiliki ijazah, dia mungkin masih SMA atau D3 ya, pengen jadi S1. Terkendalanya kalau di daerah itu kan belum tentu ada kan pendidikan yang mungkin terakreditasi B dan sebagainya. Ya satu-satu pilihannya UT. UT itu memang satu-satunya pilihan sekolah istilahnya kelas jauh yang diakui oleh Dikbud, dan itu memang diakui dan boleh dipakai untuk pembinaan karir PNS. Tapi kemudian jadi berubah fungsi gitu ya kalau Pak Supriyadi tadi ya. Nah kalau Pak Agus gimana tanggapannya Pak? Ini kalau soal di daerah. UT, ya UT sih memang itu diperuntukkan bagi orang yang tidak punya banyak sambil bekerja lah. Ya tidak harus PNS. Orang bekerja punya banyak waktu ya untuk mengejar gelar dan karir, tidak apa-apa. Memang itu sah itu kan negara, ya kan. Nah yang menjadi persoalan kan orang-orang yang tidak UT itu kan mereka biasanya ingin ngambil gampangnya. Kalau mereka politisi kan lebih baik berkampanye daripada harus kuliah. Ya sudah, mana yang masuk sebulan sekali atau masuk 10 kali dapat doktor, ya kan mendingan ambil itu daripada ambil UT, tinggal bayar. Nah itu jadi celah gitu ya untuk. Iya, makanya jadi pengawasan itu menjadi kunci dari semua ini. Sama dengan seperti BPOM mengawasi ada beras plastik atau enggak, kan fungsi pengawasan di kita yang lemah adalah fungsi perizinan, karena izin itu komoditi. Kemudian di fungsi pengawasan, karena kalau tidak di itu ya orang tenang-tenang saja. Ya, atau sanksinya kali kurang. Ya karena pengawasan tidak ada, sanksinya di undang-undang sudah ada, tapi karena pengawasannya tidak bagus, ya tidak terpakai sanksinya kan. Orang selalu bilang libur telah tiba karena bosnya nggak ada. Oke, baik, kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.